Halo semua, selamat datang di video ini. Gue Kija, dan di video kali ini gue bakal memberikan sedikit tips ya, gue bisa bilang tips buat kalian yang malas tapi pengen gap year dan pengen masuk ke jurusan yang kalian mau di tahun depan. Nah, kita lanjut aja ke videonya. Pertama-tama yang harus banget kalian tanamkan ke diri kalian sendiri adalah untuk tidak menunda. Gue dulu tuh orangnya apa ya? Gue merasa tidak pintar, ya. Gue merasa tidak pintar. Jadi kalau misalnya ada tugas atau apa, gue kayak aduh nanti aja gue nggak bisa gitu. Dan ternyata itu membuat nilai saya makin jelek ya. Nah kalau di gap year ini kenapa gue bilang jangan nunda? Kalau misalnya nih kita punya waktu setahun kan ya. Kita punya setahun, kita udah gagal nih tahun lalu, tahun sebelumnya. Sebenarnya kita tahu dong kayak gambarannya pelajaran atau soal-soal apa yang bakal keluar nih, tipe-tipenya kayak gimana. Nah, dari awal, misalnya ini nih enakan nih, masih Agustus. Kita bisa sortir nih kayak, atau kayak pengkategorian gitu. Apa sih pelajaran yang gue paling nggak bisa gitu. Kalau misalnya IPA, gue kan kayak ada fisika, kimia, biologi, matematika, sama TPS. Gue tuh tahu banget kalau gue paling tidak mengerti, tidak bisa yang namanya kimia. Jadi, gue bakal di Agustus ini mulai ngumpulin soal-soal kimia. Semua materi kimia yang ketika gue lihat gini ya, gue bisa ngelakuin kayak gini. Gue ngeliat nih semua soal nih kan ya, SBM kan banyak soal-soal dari tahun sebelumnya. Terus gue tandain yang gue sangat amat buta cara pengerjaannya. Itu gue tandain. Terus, nah tipe-tipe soal gitu gue tulis lagi di internet, gue cari yang tipenya sama dan penjelasannya. Jadi gue belajar gitu dari Agustus. Jangan nunda ngerjain soal dari awal gitu. Nah, kalau misalnya punya waktu dari Agustus, let's say kita misalnya ya, kita permisalan UTBK-nya Maret. Nah, kita bisa punya waktu lumayan kan. Di Agustus ini awal-awal, kita harus taklukkan apa yang kita nggak ngerti banget gitu. Semua orang punya beda, gue paling nggak bisa kimia. Jadi itu yang gue kerjain duluan. Jangan nunda ngerjain soal yang kalian nggak bisa. Terus, yang kedua adalah skim atau baca semua materi. Skim itu apa sih? Kayak misalnya nih, gue punya banyak kertasnya, banyak soal, gue baca semua gitu dari awal sampai akhir. Itu yang gue baca, itu yang namanya gue bilang gue skim materinya. Jadi kayak tahu gitu loh gambarannya, kayak oh gue nggak ngerti bagian yang ini. Ya itu yang bakal gue pelajarin. Dilihat nih kayak misalnya di buku-buku SBM ya, atau di soal-soal SBM, itu kalian lihat tipe-tipenya. Oh, yang dicari itu biasanya apa, kayak apa yang tipe yang paling sering keluar. Nah itu skim itu bacanya gitu-gitu doang, jangan langsung kayak dikerjain semuanya gitu, jangan dulu. Terus yang selanjutnya biasanya ya kalau anak gap year itu kan berarti udah SMA ya, udah SMA 3 tahun, terus dapat kesempatan lagi 1 tahun tambahan nih, berarti materi harusnya seenggaknya udah pernah masuk dong ya ke otak. Nah itu nggak apa-apa sekarang belajarnya itu dari soalnya, kalian baca semua soalnya gitu ya, kalian download soalnya di internet itu banyak banget, please download soal. Nah habis itu belajarnya dari situ, kalian coba kerjain. Kalau nggak ngerti sama sekali, buta cara pengerjaan soalnya, baru lihat ke materi. Nah yang keempat selanjutnya adalah buat target ngerjain soal setiap harinya. Kalau gue dulu itu at least setiap hari ngerjain 20 soal gitu ya, dari yang gue nggak bisa. Pokoknya gue tuh prinsipnya adalah mengerjakan yang gue tidak bisa dulu gitu, yang sama sekali tidak mengerti, itu yang gue kerjakan gitu. Karena biasanya ya yang bikin insecure pas ngerjain soal tuh yang kamu nggak bisa kan, tipe nggak bisa itu. Yang kalau yang lumayan pernah inget tuh bisa lah dikerjain nanti, gampang, kalian pintar, kalian pasti bisa. Tapi yang soal yang susah-susah ini nih, yang kalian sangat buta cara pengerjainnya, itu yang dipelajarin duluan. Yang selanjutnya adalah setiap weekend atau setiap minggu harus try out. Kenapa harus try out? Supaya kalian tahu seberapa kalian tidak bisa. Ketika kita merasa tidak bisa, itu kita jadi tahu kan, kita harus belajar, diperbaikin di bagian mananya lagi. Hanya harus try out. Seenggaknya selain itu, kalian juga bisa tahu, oh kira-kira nih ya, gue udah nyampe passing grade gue belum ya? Kira-kira apakah nilai segini cukup untuk masuk ke jurusan yang gue mau? Gitu. Walaupun awalnya kalian ya, gue tuh awalnya parah banget nilai tryoutnya tuh 300-an dari berapa tuh? Biasanya normalnya kan 500, 600, 700, gue 300. Itu benar-benar tidak nyontek dan saya 300. Berasanya tuh seperti kamu bodoh sekali. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa gitu, kalian tahu, oh gue benar-benar separah ini, seenggaknya kalian tahu nanti kesalahan-kesalahan yang harus kalian perbaiki, materi-materi yang harus pelajari apa, kalian jadi tahu. Nah, beranjak dari poin yang sebelumnya adalah sadar kalian nggak bisa, sadar kita nggak bisa, tapi tetap berusaha. Nah, udah try out kan ya, udah ngerjain banyak soal. Ada nih kan pasti soal-soal yang mau dicoba kayak gimana pun kayak masih nggak bisa ngerjain terus.
jangan menyerah. Itu dilatihanin tiap hari, kalau bisa ya malam-malam gitu ya, sebelum tidur, tepat sebelum tidur, soal terakhir yang kalian lihat adalah soal tipe kayak gitu. Karena ini udah based on scientific evidence ya guys, kalau misalnya sebelum tidur itu adalah waktu yang bagus untuk mengingat sesuatu gitu ya. Misalnya kayak cramming, SKS, itu inget tuh, asal ada tidurnya. Nah pas tidur, itu otak kita tuh seperti menyelesaikan puzzle-puzzle yang tidak kita mengerti. Jadi pas bangun tuh biasanya otak kita lebih refresh, kita bisa ngerjain soal-soal yang sebelumnya itu. Oke, selanjutnya. Ini aku udah lupa sih, ini udah nomor berapa. Pokoknya tetap berdoa dan minta doa dari orang lain gitu. Kenapa sih harus berdoa? Kalian jadi nggak stres. Kalaupun kalian stres, lebih tidak stres, lebih tenang, ada rasa damai. Dan kalau minta doa dari orang lain tuh seenggaknya jadi punya dukungan gitu, dukungan moral dari orang-orang sekitar. Jadi kita punya semangat tambahan untuk belajar, untuk menggapai mimpi kita. Dan doa orang lain itu guys, manjur biasanya, apalagi kalau dipercayai gitu sama-sama. Kalau banyak orang berdoa bersatu untuk satu tujuan, pasti Tuhan bantu ya, karena Tuhan bantu gue kayak gitu sih. Jadi yaudah. Terus berangkat dari poin yang itu ke poin yang terakhir adalah tetap tenang, jangan takut. Sudah berdoa, sudah belajar, ini waktunya untuk apa? Menjaga ketenangan. Kenapa sih kita harus tenang? Karena kalau lu kagak tenang ya, lu udah belajar kayak gimana pun, pas soal panik bro, gesekan dikit bikin panik, berisik dikit lu panik. Makanya sekarang belajar tenang, belajar bisa ngerjain soal dalam segala kondisi. Jadi let's say ya, buruk-buruknya pas lu ujian nanti situasinya nggak kondusif, berisik let's say, walaupun ini jarang sekali terjadi ya, tapi waktu gue tuh terjadi agak berisik gitu, misalnya kipas anginnya berisik, itu nggak ngefek ke kalian, nggak buyar pikirannya gitu. Oke? Jadi itu saja guys, sekian hal yang saya rasa penting buat kalian yang mau gap year tahun ini. Oke, berarti